Syuruk, oke. Syuruk itu jamaah sekalian 1 jam setelah subuh. Ya, juga ya. Jadi syuruk itu sebisa mungkin jangan tinggalkan. Syuruk itu jamaah sekalian, maaf, duha itu terbagi 3 fase. 1 jam setelah subuh sampai jam 8 itu namanya waktu yang biasa. Itu syuruk. Syuruk itu adalah duha sebenarnya. Cuma syuruk itu waktunya 1 jam setelah subuh. Hanya 2 rakaat syuruk itu. Jadi belum boleh 2, belum boleh 4, belum boleh 6 atau 8. Syuruk minimal 2. Tapi syuruk itu jamaah sekalian apa keistimewaannya? Membuka pintu rezeki. Nah, jam 8 sampai jam 10 itu fase yang kedua, boleh 4 duha. Nah, baru jam 10 sampai jam 10 zuhur kita nggak mengatakan waktunya berapa ya, sampai 10 itu waktu juga istimewa, boleh 8 rakaat. Nah, jadi ini waktu duha itu jamaah sekalian terbagi 3. Fase pertama itu syuruk namanya. Nah, jadi ini jangan sampai ditinggalkan kalau belum batal. Habis kajian begini kan gitu ya. Setelah selesai langsung kita sholat sunnah 2 rakaat syuruk. Nah, itu ini hanya menguatkan saja agar tadi betul waktunya syuruk itu 1 jam setelah waktu subuh. Baik, jamaah sekalian, ini Kamis kemarin peringatan Maulid, ya, 12 Rabiul. Ini paling enggak materinya nyerempet-nyerempet jamaah sekalian. Saya kemas semacam ini biar nanti ada kajian yang kita kaji, ya, nanti ada ayat Qurannya yang kita bahas. Mohon izin nanti jika ada yang mau bertanya, saya berikan ruang waktu untuk diskusi. Karena ini saya bukan ceramah nih, namanya kajian itu berarti bebas. Kalau ceramah kan hanya menonton saya sendiri. Jadi kalau dialog begini saling kita mengisi. Ada Ustaz Kamal, Ustaz Abdul Khalid yang nanti membantu saya kalau saya bisa jawab sekalian. Ya, baik. Jamaah sekalian, kita awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya 19 huruf sekali. Ya. Jadi boleh sesekali kita lihat redaksi hurufnya 19 huruf. Bismillah. Kalau mau gampang Bismillah cukup. Bismillah. Kalau mau lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf teman sekalian. Bismillah ini ada kata-kata Ar-Rahman-nya. Ar-Rahman itu asal kata Rahimah yarhamu rahman. Rahimah pengasih. Ya biasa. Tapi ketika ada kata-kata kalimat Rahman, itu ada unsur kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kata-kata Ghadaba yaghdabu ghadban. Ghadaba marah. Kalau ghadban marahnya marah benar gitu. Ya. Jadi Ghadaba itu sama dengan Rahimah, sama dengan Ghadab. Nah, kalau Ghadaba yaghdabu ghadban marahnya marah benar, sama ketika Rahimah yarhamu rahman, berarti Allah Maha Pengasihnya Allah gitu kira-kira. Jadi bahasanya begini, lu mau kafir ke, mau Islam ke, mau laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, Allah Maha Pengasih gitu kira-kira. Rahman, ya, dahsyat. Jadi kehebatan Allah itu kelihatan. Nah, kemudian ada kalimat Rahim. Rahim ini bisa sewazan dengan kalimat Karim atau Jamil. Rahim, Karim, Jamil. Bentuk kata yang menunjukkan keistiqomahan, ajab. Jadi kalau Allah udah bilang Maha Penyayang, kagak sekarang doang gitu maksudnya. Terus continue sampai kapan Ustaz? Sampai hari kiamat. Jadi kalau orang cantik terus. Kalau Karim mulia terus. Pernah Haji Karim doa rumah ya. Nah sama.
Jadi Allah punya sifat Rahim, itu Maha Penyayang. Penyayang itu enggak tanpa batas, terus. Nah, sangat baik ketika kita ingin berbuat, mengawali rangkaian perbuatan, kita buka dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena kehebatan Allah dan keistiqomahan Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita luar biasa. Bahkan dikuatkan oleh Rasulullah, kullu amrin ibadin la yubda'u bismillah bahwa Allah. Setiap amal perbuatan yang tidak diawali dengan kalimat bismillah terputus daripada pahala. Enggak sempurna. Masya Allah. Ya. Ma'asyiral jamaah rahimahullah. Itu barangkali mukadimah kita terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada sebuah cerita jemaah sekalian, boleh dilihat dalam kitab An-Nawadir yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi, cuma hanya sekitar 7 baris ya. Bahasa Arab dan bahasanya jemaah sekalian. Kisahnya sangat singkat. Hanya bentuknya adalah penguatan Bismillah. Suatu hari ada seorang suami istri. Suaminya itu munafik. Kalau bahasa kita kagak hati lah ya gitu. Tapi bininya solehah banget gitu. Jadi pribadi kayak ini juga ada ya sekalian zaman dulu. Bininya itu istiqomah senantiasa mengucapkan kalimat Bismillah apapun perbuatan baiknya. Di dapur, di kasur, di sumur, ulangi. Di dapur, di kasur, di sumur. Itu perempuan begitu kira-kira ya. Dia awal dengan Bismillah. Sampai suaminya dendam. Terdendam nggak? Dendam itu benci, gitu. Benci. Ini bini gua solehah banget ini. Ya. Ngomongnya Bismillah. Ada hasrat jelek dari hati suaminya, ingin bikin malu dia. Ini gua pengen puji. Bismillahnya kira-kira ampuh katanya. Mohon izin, ini suara jelas ya di belakang ya. Jangan sampai saya ngomong nanti udah banyak tapi nggak jelas. Jamaah sekalian, suatu hari setelah itu dibikin skenario. Sabtu sore suaminya pulang kerja, kan gajian tuh ya, Sabtu sore tuh ya. Sabtu sore gajian, ya gajian. Duitnya tidak dilek apa ya? Dibuka gitu. Ya. Sengaja dikemas dalam koran, masukin dalam plastik kantong hitam, gitu. Kalau bahasa Betawi gini, malu gitu. Kalau kata mana orang ya, lu enggak malu gitu. Orang Betawi itu kalau ngomong malu, babalu gitu kira-kira. Malu ini kantong nih simpen nih, ya rapi ya. Kata bininya, iya balu gitu. Dibawa Bismillah. Ditaruh aja mas kalian di lemari. Karena pesan suaminya simpan yang baik, ditaruh di lemari. Buka lemarinya Bismillah, taruh di lemari Bismillah. 3 hari berikutnya rambutnya mas kalian. Ini titik puncak ini. Suaminya mau ngerjain gimana dia. Siang bolong, suaminya mau malu, iya malu. Plastik kantong yang kemarin gue kasih, gue kemarin. Ini bahasa Betawi ini ya. Ya, dia baru siap. Jamaah sekalian. Dalam cerita itu jamaah sekalian, malaikat Jibril disuruh oleh Allah maaf. Sebelum itu terjadi, sebelum suaminya nyuruh ya kepada bininya, tanpa sepengetahuan bininya, lemarinya dibuka jamaah sekalian. Lemarinya dibuka oleh siapa? Suaminya tanpa ngasih tahu bininya. Ngumpet-ngumpetnya bikin apa nih jamaah sekalian? Dita habis dibuka jamaah sekalian di lemari, dicemplungin di sumur. Sumur ya. Jangan anak sekarang kalau sumur kurang begitu kenal nih sebetulnya. Kalau nggak banyak apa namanya? Jetplan. Ya, jadi kita hampir susah sekarang menemui sumur lubang. Kecuali di wilayah-wilayah
Labu Kulongan itu ada beberapa rumah yang pinggir kali yang masih pakai sumur kompor. Sekarang udah agak miris kondisi airnya mas sekali karena memang kondisi panas. Tapi masih ada. Jadi suaminya berniat buruk, ingin bikin malu bininya. Plastik yang pernah diberikan diambil tanpa sepertinya, dilemparkan ke sumur dia mas. Harus begitu dong betul. Malu kemarin pasti yang waktu itu gue bagiin siapa baru. Nah ya mas sekalian, ya kan tadi pintunya masih tertutup rapi tuh. Bininya ngambil. Nah disitulah malaikat Jibril disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala ngambil bungkusan tadi yang kemudian dilemparin ke sumur. Jangan nanya saya apa hadisnya bukan ya. Nanti lihat di kitab An-Nawadir ya mas sekalian. Imam Qurtubi yang mengatakan begitu. Jadi dari kuat. Ya Allah, ketika istrinya buka lemari, Bismillahirrahmanirrahim, itu apa namanya plastik yang tadi dalam bungkusan hitam masih ada, diambil, dibawa ke ruang tamu, baru nih plastik yang kemarin yang tadi baru kasih, ini dia. Suami jiplak ya mas kan, jiplak kan? Iya, kaget kalahin, bukan gitu, tapi kaget, gitu kira-kira jiplak. Kaget sama jiplak beda. Kalau kaget ekspresinya kalau jiplak aku bangun gitu kira-kira. Ini bahasa Betawi ini. Jadi kalau jiplak itu aku bangun gitu. Ya, jiplak. Kayak orang punya ilmu silat disinggol gitu kira-kira itu. Itu namanya refleks tuh. Jiplak sama kira-kira. Jiplak begitu tuh. Di mau di bahasa Betawi biar sedikit ya. Terus gitu. Jiplak. Ya Allah, lakinya Masya Allah, kagetnya luar biasa jiplak lah ya pas begitu. Jamaah sekalian, lihatnya, bukan bulu buang di lemari, di sumur. Ini masih ada. Nah, dengan karomah Bismillah itu saat itu jamaah sekalian, suaminya yang munafik, suaminya yang kurang taat ibadah, yang keterbukaan sama bininya kalau mengucapkan Bismillah, mohon maaf, saat itu ada perubahan, ada berubah, bininya lebih, lakinya lebih taat. Habis itu dia gara-gara apa? Sudah. Nah ini kita lazimkan ya mas sekalian. Bismillah. Apapun perbuatan baik kita awal dengan Bismillah. Baik, Maulid ya mas sekalian. Kita lihat nanti dalam Quran, nanti ada yang barangkali Quran surat Al-Anbiya ayat 107 ya mas sekalian. Kata Allah Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sengaja saya ambil taksi yang ayat yang sangat pendek saja. Ini kaitan menguatkan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Wa ma dan tidaklah arsalnaka kami utus engkau wahai Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Orang-orang sekarang kadang-kadang nggak kritis. Kan harus itu begini. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Ustaz, contohnya apa? Kayak begini harus sekali. Pengen banget bukti fisik gitu harus sekali. Bahasa bukti fisik itu bahas sekarang nih. Mana bukti fisiknya kalau Allah Rasulullah itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Jamaah sekalian, bahkan ada hadis Rasul mengatakan begini, ana muhdatsun, ana rahmatun muhdats, kata Rasulullah. Aku ini adalah rahmat yang berjalan. Memang betul Rasulullah itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Ada 3 indikatornya jamaah sekalian. Rasulullah itu rahmat bagi seluruh alam. Pertama, Rasulullah itu memberikan kasih sayang kepada orang munafik. Ini bukan orang biasa. Rasulullah rahmat bagi seluruh alam pertama untuk golongan orang munafik. Jemaah pernah baca nggak ceritanya bahwa Rasulullah itu adalah pernah menghukum, membunuh orang munafik, pernah nggak dengar? Nggak ada. Rasulullah itu sama orang munafik berdampingan. Rasulullah sama orang yang suka musuhi dia
dua karakter dua nih. Abu Lahab sama Abu Jahal. Coba sekali kapan-kapan kita bahas tuh, kalau saya dapat tugas lagi ya. Khusus Abu Lahab sama Abu Jahal. Itu panjang produksinya Abu Lahab sama Abu Jahal. Ya. Dua karakter ini memusuhi Nabi dan ingin membunuh Nabi. Bedanya kalau Abu Jahal jelas-jelas melakukan membunuh Nabi. Kalau Abu Lahab dengan sindiran-sindirannya sekali. Nih, kalau saya lihat ya Abu Jahal, Abu Lahab ya orang munafik gitu begitu. Padahal memang dia berdampingan sama Rasulullah, kagak senang banget sama Rasulullah. Dan yang lain tadi, ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Kok Rasulullah tidak gelisah dan orang-orang munafik? Jawab sekali, ternyata ada sahabat Rasulullah yang bernama Huzaifah al-Yaman. Huzaifah al-Yaman ini sahabat Rasulullah. Ada sahabat dan tabi'in ini jawab sekali. Kalau sahabat ini berarti orang-orang yang senantiasa dekat dengan Rasulullah. Ternyata kalau ada orang munafik, ada sahabat Rasulullah yang dekat, dan walaupun tidak diungkap dengan kalimat, Huzaifah al-Yaman ini tahu siapa di antara sahabat Rasulullah, mana-mana yang munafik, mana-mana yang tidak munafik. Ini luar biasa dari Rasulullah. Kalau kita enggak nih, kita mah nggak bisa oleh emang semuanya sama, hatinya juga kita nggak tahu gitu ya. Tapi kalau Rasulullah luar biasa. Sahabat Huzaifah al-Yaman ini jamaah sekalian, ini tahu benar si A, si B, si C, mana-mana orang yang soleh, mana-mana orang yang munafik. Sampai-sampai Umar bin Khattab nggak tahu sahabat Rasulullah mana-mana yang munafik, mana-mana yang nggak munafik. Apa indikatornya? Kalau ada sholat jenazah, ada Huzaifah al-Yaman, Umar pasti ikut sholat jenazah. Apa begitu? Kenapa? Berarti ini orang baik. Masya Allah. Kalau sholat jenazah kagak ada Huzaifah, Umar pura-pura ngapain? Mundur. Jadi makanya Rasulullah SAW dia kepada orang-orang munafik berdampingan dengan baik. Ya. Untungnya punya sahabat Rasulullah namanya Huzaifah al-Yaman yang mengetahui karakter orang-orang yang munafik. Itu kelebihan Huzaifah al-Yaman sekali. Nah, oleh karena itu dalam sholat jenazah ya kita harus terus berbaik sangka saja. Mohon maaf, si pewakil dalam sholat jenazah jamaah sekalian yang mewakili keluarga mesti paham apa yang disampaikan. Ya, kalau yang paling bagus yang ngomong langsung anaknya misalnya, ya, atau yang mewakili si yang ngomong sama yang mewakili ada juga kabulnya, kan begitu. Seandainya misalnya Ustaz Kamal ini, beliau meninggal misalnya si Fahri anaknya, saya disuruh wakil keluarga misalnya, maka ada bahasa begini, apabila Ustaz Haji Kamal selama hidupnya barangkali pernah punya hakul adami, sambutan hakul adami, hutang piutang, gadai menggadai, kan gitu, sewa menyewa, pinjam, maka beralih saat ini kepada keluarga. Saya harus nanya sama siapa? Si Fahri anaknya dia. Fahri, apakah siap menanggung jika ada sang dan semua? Dia mesti kabul. Iya Ustaz, siap pergi. Jangan hanya ngomong. Maka saat ini beralih kepada ahli waris, kepada keluarga. Kakak ada omongannya. Kalau dia ngomong kakak, ini menguatkan saya. Jadi jangan sampai sholat jenazah si almarhum itu masih ada sambutannya yang tidak jelas. Jadi ahli waris mesti ada jawab kabulnya. Ustaz, kami terima jika ada orang-orang yang punya sambutan terkait dengan hakul ada begitu. Jadi ini ahlinya harus data apa data? Jawab kabulnya. Jadi asal bahasa begitu. Ahli apakah siap menanggung jika ada? Siap Ustaz. Begitu. Ini begitu dia mas. Tidak sekedar ngomong gitu.
Ini membuat saja. Nah, tadi Rasulullah kepada orang munafik rahmat bagi seluruh alam jelas. Rasulullah tidak pernah mengancam, membunuh, termasuk menghukum orang-orang munafik karena pendampingan dia. Yang kedua, Rasulullah kepada orang kafir jangan sekalian. Bagaimana Ustaz? Kepada orang kafir, Masya Allah sama. Nabi-nabi yang lain jangan sekalian, kalau ada umatnya yang apa namanya, yang zalim, yang tidak taat sama apa ajakan dia, ya coba gini. Nabi Nuh kan bagaimana dia? Nabi Nuh kan berdakwah lama banget tuh, 990 tahun, sampai dia bikin kapal besar. Kenapa? Yang diajak agak mau. Sampai Rasulullah udah aku bikin kapal aja dan kan gitu. Kenapa? Ini udah waktunya ini umatku diapain? Diazab. Kenapa? Udah sekian lama dakwah tapi nggak ada ikut. Doanya dikabulkan jangan sekali. Nabi-nabi yang lain, Qarun juga sama, Nabi Allah Musa alaihissalam. Qarun kan orang miskin jangan sekali. Qarun itu anaknya 3, rumahnya mau roboh. Awalnya begitu tuh, Qarun, ya. Anaknya 3, ingusan semua. Ketika Nabi Allah Musa datang, itu dia anaknya yang satu lagi sakit, di pojokan, yang 2 lagi nangis, kelaparan, emang orang miskin. Si Qarun lagi ngapain? Lagi ngunjang rumahnya. Karena memang roboh. Dengan begitu Nabi Allah Musa datang. Wahai Qarun, apa yang kau minta sama Tuhan Allah? Minta ya, wahai Nabi Allah, ini apa namanya, rubah kehidupan kami, wahai Nabi Allah, minta apa Allah agar kami berubah. Lihat kalau kami sakit, agak punya tugas, kalau sudah gitu. Lagi masak bukan masak nasi, masak batu. Rumahnya merokok, wahai Nabi Allah. Doa aja sekali, dikabulkan doanya. Dalam waktu yang tidak lama, sekian bulan dan tahun, bisa meminta emas, sehingga jadi kaya raya dia. Ketika udah kaya raya, sehingga ceritanya begitu, dia nggak mau ngasih zakatnya, bukan minta penting, minta zakat adalah dia lupa jamaah sekalian. Nabi Allah Musa doa lagi sama Allah. Nggak lama kemudian apa? Gempa terjadi, pintu rumahnya terbelah 2, tanahnya jamaah sekalian. Rumahnya masuk ke bawah. Aman korunnya ambles. Tuh, karena berkat oleh Allah Subhanahu. Sampai hari ini kalau ada orang gali sumur atau gali sepinting ada kendi emas, dibilangnya apa? Harta karun. Kalau jauh banget Mesir juga sekalian. Baik, saya ulangi, kepada orang kafir Rasulullah sangat baik. Nabi-nabi yang lain cenderung meminta diazab ketika umatnya telah melampaui batas. Tapi Rasulullah walaupun di Taif, ya, di Taif dilempari dengan batu yang masih sampai melukai bagian tubuhnya, dia nggak ada bahasa minta sama Allah, dia ada. Bahkan malaikat nawarin, ya, nawarin dulu, minta ngasih bantuan. Rasulullah tidak mau. Jadi orang munafik berdampingan, orang kafir berdampingan. Jamaah sekalian, lalu juga kepada hewan. Kepada hewan Rasulullah. Jadi dalam tafsir wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu dijelaskan juga jamaah sekalian kepada hewan. Suatu hari di Madinah nih jamaah sekalian, ada onta yang lagi, kalau bahasa kita, ngelintih. Ngelintih itu apa? Ngelintih itu nangis. Cuma nangisnya nggak pakai air mata gitu kira-kira. Ngelintih. Kalau nangis kan air matanya keluar. Kalau ngelintih gitu. Tapi nggak keluar air mata cuma sekali ngelintih itu. Sakit, cuma sakitnya dibilang parah banget juga. Agak dibilang ya lumayan juga gitu. Ini onta di kebun di Madinah. Ngelintih jamaah sekalian. Dari pagi sampai siang itu tenaganya dipakai, kagak dikasih makan, ngelintih di ontak. Rasulullah dengar, ini mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak lama kemudian ditegur jamaah sekalian yang sahibul ontak, yang punya ontak ditegur, ini jangan zalim.
kaget. Rasulullah dari mana sih nggak ngasih makan onta ini? Nah, ini dia sekalian ujian Allah. Dia ngerti bahasa onta itu. Nah, kalau Rasulullah sama orang kafir saja, sama orang munafik saja, sama hewan saja, masya Allah. Dan juga yang lain juga bentuk rahmat bagi seluruh alam. Kita udah jelas, udah harus jemaah sekalian, ya, udah harus, udah selayaknya kita ini senantiasa memiliki cinta yang kuat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan setengah-setengah. Ada yang nanya, Ustaz, apa hukum maulid? Nggak bisa dijawab. Karena hukum bukan wajib, bukan sunnah, bukan haram, bukan makruh. Dia kalau mau menghukum ada landas lainnya jangan sekali. Kalau dia nggak cinta maulid, beda konteksnya. Jadi kalau tanya Ustaz, apa hukum maulid? Belajar dulu, gitu kira-kira. Jangan dijawab. Dia nggak paham kisah Rasulullah. Dia nggak paham bagaimana arti maulid. Ya. Itu ini saya agak sedikit kalau kita karena memang bahasa itu jangan sekalian kadang-kadang dibuat sebuah landasan hukumnya. Ya. Baik, ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan sekalian yang cintanya sama Rasulullah ini mantap dah. Jadi ya emang langsung lihat itu mas. Namanya adalah Julaibib. Apa? Ini lagi ya. Tahun ini baru ada Julaibib nih. Julaibib. Jamaah sekalian, Julaibib bin Ma'ab miskin, hitam, kering, kagak punya apa-apa. Julaibib. Tapi cintanya sama Rasulullah luar biasa. Singkat cerita, Julaibib ini pengen nikah jamaah sekalian. Pengen nikah. Dia belum bisa. Dia belum mau nikah karena nggak ada orang yang mau gitu kira-kira. Emang miskin, jelek, hitam, jamaah sekalian. Ya Allah, Julaibib. Rasulullah nanya, Bib, kapan mau nikah? Ya Allah, ya Rasulullah, saya begini, saya miskin, saya hitam ya Rasulullah. Kagak ada yang mau sama saya. Mau nggak kamu mau nikah? Siap ya Rasulullah. Kalau kau yang menikah siap. Jamaah sekalian, Julaibib ini orang asal jamaah sekalian di Madinah. Kemudian Rasulullah juga punya sahabat. Yang sahabat ini punya anak perempuan perawan cakep. Ya, begitu. Suatu hari karena Julaibib pengen nikah, Rasul datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disambut siapapun yang kalau di rumah, siapapun di Madinah yang ketika Rasul datang jamaah sekalian, orang kan nggak ada yang welcome, nggak ada yang semuanya ngapain? Nyambut, gembira, keberkahan ketika ada orang yang datang ke rumahnya. Termasuk Rasulullah datang ke rumah sahabat di Madinah. Setelah datang bertanya, ya Rasulullah, tumben amat ya Rasulullah. Kagak sari-sarinya, kagak biasa-biasanya gitu kira-kira. Ngapain Rasul? Mau melamar wahai sahabat-sahabat. Masya Allah, kiranya luar biasa ini. Sahabat Rasulullah dengar Rasulullah mau melamar, kiranya luar biasa. Tapi bukan buat saya. Bukan buat saya Rasul. Maksudnya harapan ini sahabat Rasulullah buat siapa? Buat anaknya, buat Rasulullah. Gitu. Anaknya dia gitu. Kata Rasulullah, bukan buat saya. Buat siapa Rasulullah? Buat Julaibib. Buat Julaibib. Ngomongnya di ruang tamu. Anaknya di kamar jamaah sekalian. Kata suaminya, dulu ya Rasulullah, kita bikin saya dulu begitu ya Rasulullah. Kagak dulu, manda tuh, kagak langsung dikabulkan. Saya tanya, bin saya dulu. Kata sahabat yang itu, Ma, Rasulullah datang di mana mau ngelamar? Bilang sama bininya. Ya, bilang bininya. Buat Rasulullah, bukan. Buat Julaibib, sama lagi tuh. Begitu. Jangan gitu jangan betul lagi Pak. Suaminya nggak mau, bininya juga nggak mau jamaah sekalian. Karena tahu Julaibib hitam, miskin, jelek.
tapi cintanya Rasulullah luar biasa. Lalu kemudian jamaah sekalian, anaknya yang digambar adalah dialog antara Rasulullah sama kedua orang tuanya. Karena bapak ibu juga ngomong pada mau, lalu jamaah sekalian anaknya keluar, saya mau ya Rasulullah. Anaknya ngomong langsung, saya mau ya Rasulullah. Bapak ibu itu udah nahan-nahan, enak mau jamaah sekalian. Insyaallah. Ya, karena awalnya bapak ibu pernah sudah bocah nggak tahu dibilang teman gitu ya, masa juga ini menurut saya. Karena anak mau jamaah sekalian, Masya Allah. Ya dah jamaah sekalian. Nah kemudian jamaah sekalian, terjadilah anaknya ini menikah dengan Julaibib. Ya Allah ya Allah. 1 hari, 2 hari, 3 hari menikah jamaah sekalian. Belum lama nikah ada panggilan jihad. Panggilan jihad di medan perang. Julaibib memang dari awal belum nikah, udah nikah juga gak ada perubahan imannya yang yazidu wa yazidu jamaah sekalian. Dia terus untuk cinta sama Rasulullah. Ketika habis nikah jamaah sekalian. Habis nikah kan lagi pengantin baru, terus kita kan lagi pengantin baru lagi, Masya Allah, mantap-mantapnya jamaah sekalian. Panggilan jihad datang. Ditinggal bini jamaah sekalian. Jangan ngatain begini ya. Ustaz itu dipakai belum jam ini jamaah sekalian. Jangan pakai belum nih. Ya. Yang jelas ketika dia pengantin baru ada panggilan jihad. Katanya baru 4 hari atau 5 hari lah begitu. Baru bisa jamaah sekalian panggilan jihad datang. Langsung sabitnya Allah ya Rasulullah. Saya taat, saya dengar ya Rasulullah. Ditinggal bini jamaah sekalian, Masya Allah, apa yang terjadi? Julaibib syahid, wafat di medan perang. Nah, dan baru jamaah sekalian, baru 5 hari nikah. Bininya jadi apa tuh? Janda kubang jamaah sekalian. Ya, Masya Allah. Kisah cerita ini jamaah sekalian, kemudian 6 bulan setelah itu bininya Masya Allah menjadi orang kaya di daerah Madinah. Istrinya Julaibib. Ketika setelah meninggal suaminya jamaah sekalian yang di medan perang, yang awalnya miskin banget dengan Julaibib, Masya Allah, Allah kasih karomah, Allah kasih kemuliaan, akhirnya Allah buka kehidupannya 6 bulan setelah dia nikah, setelah jadi janda jamaah sekalian, menjadi orang yang kaya di daerah Madinah. Kenapa? Dia ini termasuk karena cintanya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah sekalian, penting untuk kita semua, kita barangkali gak jihad, ya kita ini barangkali gak di medan perang. Kita terus senantiasa terpaut untuk cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan cerita ini memberikan inspirasi kepada kita yang senantiasa mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi dikasih warning sampai syuruk jamaah sekalian. Saya bahasan masih banyak nih gitu ya. Kapan-kapan itu ya sudah ya. Yang kedua, nanti kamu nanti upacara jamaah sekalian. Ya. Di jam 6 harus di sekolah ngapain? Upacara hari kesaktian Pancasila. Jadi kalau ada bahasa tugas dinas agak boleh nolak saja. Jadi harus samina juga untuk pemerintah. Termasuk saya juga sama, jangan gantian kita upacara jam 6. Nah, jadi terima kasih, di akhir mari sama kita baca Fatihah. Ini pertemuan pertama saya di sini jamaah sekalian. Terima kasih Ustaz Khalid yang telah mengundang saya. Walaupun sudah hampir sering banget PA saya nggak bisa terus. Saya ini Divisi Pendidikan dan Dakwah di Lembaga Pengkajian Masalah Agama LPMA. Dia mengajinya di Ganjur ya. Saya definisinya. Saya yang ngatur terkait dengan jadwal kuliah subuh, terkait dengan penceramahnya, terkait dengan rapat-rapat di masjid yang ditugaskan menjadi tempat kuliah subuh di masjid. Jadi ketika ada kuliah subuh, saya harus hadir. Karena kalau nggak ada, pasti pada renggang itu nyari gitu, repot gitu ya. Jadi makanya kalau misalnya
dia lagi libur di jam segini. Lagi libur saya amini dah. Emang jarang-jarang lagi kita tidak dulu ketemu orang tua kita, orang tua saya pada saat ini, kedua saya. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah. Allah berikan kepada kita semua. Doakan Allah untuk jamaah kita semua yang hadir, semoga menjadi apa-apa yang kita niatkan, apa-apa yang kita mohonkan senantiasa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itilkan niat ila hadratin dari Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya Allah, wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma ihdina fiman hadayt, wa'afina fiman 'afayt, wa tawallana fiman tawallayt, wa barik lana fima a'tayt, wa qina syarra ma qadayt. Afdalu ma qultuhu ana wal nabiyyu min qabli. Ikuti la Assalamualaikum warahmatullahi